Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Safira Rahmawati, NPM 31. Di sini saya bersama teman saya Hajar Hartati, NPM 39, akan mewakili kelompok kami dalam materi kali ini, yaitu menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Anggota kelompok kami beranggotakan Diah Muldiana, Diani Aprilia, Dinda Safira, Febri Febriani, Fira Aulia Fatan, Fitri Aida, Gisel Rizuna, Hajar Hartati, Hana Fadila, dan Herdiana Ferliani. Berikut adalah pembahasan yang akan dibahas dalam materi kali ini. Apa itu muskuloskeletal? Muskuloskeletal atau disebut juga dengan lokomotor atau anggota gerak. Muskuloskeletal terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah musko, artinya otot. Yang kedua adalah skeletal, artinya tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Ilmu yang mempelajari tentang muskulo adalah biologi. Skeletal adalah tulang kerangka tubuh yang terdiri dari tulang sejati, sendi, dan tulang rawan. Ilmu yang mempelajarinya adalah osteologi. Berikutnya yaitu organ-organ dalam sistem muskuloskeletal. Apa saja organ-organ dalam sistem muskuloskeletal ini? Yang pertama itu adalah muskulo atau otot, yang kedua adalah skeletal atau tulang, yang ketiga adalah sendi. Sendi adalah anggota gerak yang menjadi bagian penyambung antar tulang. Contohnya seperti persendian pada siku, bahu, dan lutut. Nah, yang keempat adalah tendon. Tendon adalah jaringan ikat yang menghubungkan antara otot dan tulang. Yang kelima adalah ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang. Yang keenam adalah bursa. Itu kantong kecil dari jaringan ikat yang terletak antara tulang dan kulit, antara tulang dan tendon, atau di antara otot. Yang ketujuh adalah fascia, yaitu jaringan penyambung longgar di bawah kulit atau pembungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang muskulo atau otot. Muskulo adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif penggerak tulang, yang disebabkan oleh kemampuan sel-sel otot untuk melakukan kontraksi. Otot dibedakan menjadi 3 tipe jaringan, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot skelet, atau disebut juga dengan otot rangka. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi sistem muskular. Apa saja fungsi dari sistem muskular ini? Yang pertama adalah pergerakan. Otot akan menghasilkan gerakan pada tulang saat dia berkontraksi, dan otot ini dia akan bergerak dalam bagian internal tubuh. Yang kedua sebagai penopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot akan menopang rangka dan mempertahankan posisi tubuh ketika sedang berdiri atau sedang duduk terhadap gaya gravitasi. Yang ketiga adalah produksi panas. Itu ketika otot-otot ini berkontraksi secara metabolis akan menghasilkan panas. Nah, panas ini akan digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Yang keempat, otot sebagai alat gerak aktif. Dan yang kelima yaitu otot menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya adalah ciri sistem muskular. Yang pertama adalah kontraktilitas. Kontraktilitas yaitu serabut otot akan berkontraksi atau menegang yang menyebabkan ada atau tidaknya pemendekan otot. Yang kedua adalah eksitabilitas, yaitu otot akan merespon dengan kuat jika distimulus oleh impuls saraf. Yang ketiga adalah ekstensibilitas. Ekstensibilitas yaitu otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot ketika saat dalam kondisi rileks. Yang keempat adalah elastisitas, yaitu otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau menegang. Nah, selanjutnya adalah skelet. Skelet adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang sejati, sendi, dan tulang rawan sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Tulang sebagai alat gerak pasif karena hanya mengikuti kendali otot. Tubuh kita memiliki 206 tulang yang membentuk rangka. Nah, klasifikasi tulang berdasarkan jaringan penyusunnya dan sifat-sifat fisiknya, tulang dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang sejati. Berdasarkan matrik penyusunnya, tulang dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang spongiosa.
Selanjutnya yaitu fungsi skeletal. Yang pertama yaitu sebagai penyangga. Penyangga ini rangka akan menyangga tubuh, dan rangka ini adalah sebagai pembentuk dasar dari tubuh. Yang kedua adalah penyimpanan mineral. Penyimpanan mineral ini berupa kalsium dan fosfat, dan penyimpanan lipid atau hemostasis. Yang ketiga yaitu produksi sel darah. Yang keempat ini sebagai pelindung. Rangka akan membentuk rongga untuk melindungi organ-organ yang halus dan lunak, serta memproteksi organ-organ internal di bagian di dalam tubuh dari trauma mekanis. Nah, selanjutnya yaitu sebagai penggerak. Jadi, rangka dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak karena adanya persendian. Selanjutnya yaitu sel penyusun tulang. Tulang disusun dari osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Osteoblast adalah sel-sel tulang muda yang menghasilkan jaringan osteosit dan mengekskresi fosfatase dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang. Selanjutnya yaitu osteosit. Osteosit adalah sel-sel tulang dewasa yang berfungsi sebagai lintasan pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Yang terakhir yaitu osteoklas. Osteoklas adalah sel-sel tulang yang dapat menyerap mineral dan matriks tulang. Selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi otot polos, otot jantung, dan otot skelet, atau disebut juga dengan otot rangka. Pertama, otot polos. Karakteristik dari otot polos ini, pertama dia dapat ditemukan pada dinding berongga, contohnya seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba, contohnya seperti pada sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, dan lain-lainnya. Otot polos ini dia berbentuk spindle dengan memiliki inti yang berada pada bagian tengahnya. Otot polos ini dia berbentuk serabut dengan ukuran yang sangat kecil. Terus kontraksi dari otot polos ini sangat kuat. Kontraksinya kuat dan lambat. Otot polos bekerja secara tidak sadar atau involuntary. Nah, struktur dari mikroskopis otot polos ini yaitu sarkoplasmanya terdiri dari miofibril yang disusun oleh miofilamen. Jadi miofilamen akan berkumpul membentuk miofibril, dan miofibril ini akan berkumpul membentuk sarkoplasma. Selanjutnya yaitu otot jantung. Karakteristik dari otot jantung yaitu otot jantung mempunyai sifat bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Otot jantung istirahat ketika setiap kali berdenyut. Otot jantung ini dia bekerja secara tidak sadar atau involuntar. Nah, struktur mikroskopis dari otot jantung ini dia mirip dengan otot skelet karena dia termasuk otot lurik. Nah, otot jantung ini dia memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi agak ke tengah, dan dia berbentuk seperti bercabang-cabang. Nah, selanjutnya yaitu otot skelet atau otot rangka. Karakteristik dari otot skelet yaitu serabut otot sangat panjang dan berbentuk silindris. Setiap serabut memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer atau bagian pinggirnya. Kontraksi otot ini sangat cepat dan kuat. Otot skelet ini dia bekerja secara sadar atau volunteer. Nah, berikut adalah bagan atau kotak perbandingan antara otot polos, otot jantung, dan otot rangka berdasarkan bentuk, warna, inti, letaknya, dan sifatnya. Ya, selanjutnya kita akan membahas anatomi otot skelet. Apa sih fungsi dari otot skelet atau otot rangka ini? Yang pertama, dia akan menghasilkan gerakan rangka. Yang kedua, dia akan mempertahankan sikap dan posisi tubuh. Yang ketiga, dia akan menyokong jaringan lunak. Yang keempat, dia akan menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh. Nah, berikut adalah gambar dari anatomi otot skelet. Jadi ketika otot skelet ini dia dipotong secara transversal, maka akan terlihat seperti ini. Nah, bagian yang merah ini dia adalah otot skelet. Nah, otot skelet atau disebut juga dengan fascia, dia dilapisi oleh epimysium.
Nah, otot skelet ini dia terbentuk dari beberapa vesikel atau disebut dengan fasciculus. Nah, fasciculus ini dia dilapisi oleh perimysium. Nah, perimysium ini dia terbentuk dari beberapa serat otot. Serat otot ini dia dilapisi oleh endomysium. Nah, serat otot ini dia terbentuk dari beberapa miofibril. Miofibril, di dalam miofibril itu terdapat sarkomer. Nah, sarkomer ini terbentuk dari aktin dan miosin. Nah, selanjutnya kita akan membahas kontraksi otot atau sliding filament teori. Nah, kontraksi otot adalah proses pemendekan otot yang melibatkan sejumlah protein seluler dan sistem produk energi sehingga dapat mengembangkan ketegangan pada otot. Nah, berikut adalah gambaran dari sarkomer. Nah, jadi setiap sarkomer itu terdiri dari filamen tebal dan filamen tipis. Filamen tebal disebut dengan miosin, ini yang berwarna biru, dan filamen tipis yang disebut dengan aktin yang berwarna oranye. Nah, pembatas antara miosin satu dan miosin lainnya disebut dengan M-line, dan pembatas antara sarkomer yang satu dengan sarkomer yang lainnya disebut dengan Z-line. Nah, pada gambar yang di kotak merah itu adalah kaitan dari kepala atau ujung miosin yang menyebabkan terjadinya gerakan sliding sehingga otot berkontraksi. Ya, selanjutnya yaitu mekanisme dari sliding filament teori. Nah, jadi setelah otot menerima impuls saraf, hubungan antara saraf dan serabut otot ini akan dipenuhi oleh asetilkolin. Asetilkolin ini dia akan melepaskan yang namanya ion Ca2+. Nah, ion Ca2+ ini dia akan menempel pada sisi aktif aktin yang disebut dengan troponin. Nah, setelah si ion Ca2+ ini dia menempel pada sisi aktif aktin, tempat menempelnya miosin ini dia akan terbuka, sehingga mekanismenya akan seperti ini. Pertama, kepala miosin ini dia akan menangkap ATP. ATP ini adalah sumber energi yang dihasilkan dari sistem pencernaan. Nah, setelah kepala miosin ini dia menangkap ATP, ATP ini akan dihidrolisis, dirubah menjadi ADP dan fosfat. Nah, setelah dirubah menjadi ADP dan fosfat, si kepala miosin ini dia akan naik ke atas, akan berikatan, akan menempel pada sisi aktin yang aktif, membentuk jembatan penyeberangan yang disebut dengan cross bridge. Nah, setelah itu si kepala miosin ini dia akan melepaskan energi ADP dan fosfat ini sehingga terjadi kontraksi. Nah, ketika si kepala miosin ini dia melepaskan ADP dan fosfat ini, dia akan menarik aktin ke depan sehingga terjadi gerakan sliding filamen atau peluncuran. Nah, dari itu terjadi kontraksi. Nah, setelah melepaskan ADP dan fosfat itu, si kepala miosin ini dia akan menangkap ATP lagi. Nah, setelah menangkap ATP lagi, dia akan kembali ke posisinya semula dan akan mengulangi siklus ini secara terus-menerus. Seperti itu. Selanjutnya adalah mekanisme kerja otot, meliputi kontraksi dan juga relaksasi. Otot bisa berkontraksi atau berelaksasi jika menerima sinyal dari sistem saraf yang nantinya akan terjadi pertukaran sinyal di neuromuscular junction. Pertukaran sinyal ini disebabkan oleh synaptic bulb yang terhubung dengan serabut otot. Hubungan antara synaptic bulb atau sistem saraf dengan serabut otot itu dipenuhi oleh asetilkolin. Asetilkolin ini nantinya akan melepaskan ion Ca2+ ke serabut otot akibat adanya sisi aktif pada aktin. Selanjutnya, aktin akan bergabung dengan kepala miosin. Aktin dan miosin ini merupakan filamen yang ada di dalam sarkomen. Jika aktin adalah filamen tipis, maka miosin adalah filamen tebalnya. Nah, kemudian gabungan antara aktin dan kepala miosin ini nanti akan membentuk seperti jembatan penyeberangan atau cross bridge. Nah, ketika otot berkontraksi tentunya otot akan berelaksasi juga. Nah, selanjutnya
mekanisme dari relaksasi adalah serabut otot mengalami relaksasi ketika terjadi penguraian asetilkolin sehingga potensial aktifnya itu terhenti. Ion Ca2+ nantinya akan mengalami pompa transfer aktif kembali dalam retikulum sarkoplasma. Nah, proses ini dibantu atau menggunakan energi yang berasal dari pemecahan molekul ATP. Nah, yang selanjutnya, ketika kadar kalsium turun, maka troponin kembali ke posisinya semula pada molekul tropomiosin, dan tropomiosin kembali menghambat pengikatan aktin dan miosin yang menyebabkan kontraksi otot terhenti atau yang disebut dengan relaksasi. Selanjutnya adalah penuaan dan sistem otot. Nah, pada proses penuaan tentunya otot juga mengalami penurunan massa otot. Nah, juga pastinya akan mengalami perubahan-perubahan lainnya. Seperti yang pertama, jaringan penghubung. Nah, di jaringan penghubung ini terdapat jaringan ikat berupa kolagen dan elastin. Nah, kolagen sendiri merupakan protein pendukung utama yang terdapat pada kulit, tendon, tulang, dan juga beberapa bagian lainnya. Perubahan yang terjadi pada kolagen merupakan penyebab turunnya fleksibilitas, yang nantinya berdampak seperti nyeri, kekakuan, kemudian juga kesulitan bergerak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kartilago. Jaringan kartilago pada persendian menjadi lunak dan juga mengalami granulasi. Granulasi ini nantinya akan menyebabkan kekakuan itu. Kemudian ada tulang. Tentunya tulang juga akan berubah kepadatannya. Kemudian selain itu penurunan estrogen sehingga produksi osteoklas tidak terkendali dan menjadi salah satu penyebab tulang kropos, yaitu osteoporosis. Nah, kemudian ada otot. Penurunan jumlah dan ukuran serabut otot, kemudian juga jaringan lemak pada otot akan mengakibatkan efek negatif lainnya. Nah, yang terakhir adalah sendi. Sendi akan kehilangan fleksibilitasnya sehingga terjadi penurunan luas gerak sendi. Dan dampaknya kurang lebih sama, seperti nyeri, kemudian bengkak, dan juga kekakuan sendi. Selanjutnya adalah integrasi dengan sistem yang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa integrasi adalah hubungan antara organ yang satu dengan organ yang lainnya. Dan tentunya otot juga memiliki hubungan dengan organ ataupun sistem yang lainnya. Contohnya, interaksi dengan sistem pencernaan. Nah, di sistem pencernaan ini tentunya banyak organ-organ yang terlibat dan melibatkan otot seperti mulut, kemudian kerongkongan, ada juga lambung. Nah, di lambung salah satunya terdapat otot polos, di mana otot polos ini melapisi sistem pencernaan dan membantu memindahkan makanan melalui usus. Selain itu juga otot polos memberikan kekuatan kecil untuk mencampur makanan dan mempertahankan gerakan selama proses pencernaan. Yang selanjutnya adalah interaksi dengan sistem pernapasan. Nah, di sistem pernapasan ini pastinya ada yang namanya paru-paru. Dan di sini juga di sistem pernapasan ada yang namanya diafragma. Nah, diafragma ini merupakan otot yang berada di antara paru-paru dan usus yang gerakannya menyebabkan paru-paru bisa mengembang dan mengempis. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi atau peredaran darah ini melibatkan yang namanya jantung. Jantung sendiri memiliki fungsi untuk memompa darah sehingga bisa dialirkan ke organ-organ yang lainnya. Kemudian selain itu juga ada otot polos yang terdapat di dinding-dinding pembuluh darah kecuali kapiler. Dan juga ada otot rangka yang berfungsi untuk mengembalikan darah ke dalam jantung. Nah, kemudian sistem saraf. Nah, di sistem saraf ini, otot rangka ini berada di bawah kendali sistem saraf. Sehingga saraf itu harus ada agar otot bisa bekerja. Yang selanjutnya adalah interaksi dengan sistem urinari. Nah, sistem muskoskeletal ini juga banyak sekali menghasilkan banyak limbah dari sel-sel yang bekerja. Oleh karena itu, nantinya sistem urinari ini akan mengeluarkan limbah-limbah yang tidak terpakai di dalam tubuh. Nah, kemudian juga berinteraksi dengan sistem integumen. Nah, sistem kerangka itu bergantung pada sistem integumen karena kalsium dari kulit akan membantu tulang agar tetap kuat. Selain itu juga vitamin D yang dibutuhkan tulang supaya tetap sehat dan kulit ini akan membantu melakukannya. Nah, kemudian ada juga sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini harus proporsional dengan sistem rangka untuk memperkuat rangka. Jika tidak proporsional, maka hormon tidak akan tersebar luas secara merata di dalam tubuh dan akan menghasilkan dampak yang buruk bagi tubuh. Kemudian yang selanjutnya adalah reproduksi. Nah, reproduksi di sistem reproduksi ini ada efek pada tulang membuat kerangka keseluruhan lebih panjang dan lebih padat. Ya, sekian
penjelasan mengenai sistem muskuloskeletal. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.